Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rivial Mahendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nilai Islam dalam kualitas pelayanan, etika layanan profetik, dan mekanisme tabayun dalam manajemen pelayanan kontemporer. Baik, lanjut saja. Di sini ada latar belakang. Persaingan bisnis global menuntut kualitas pelayanan yang tinggi. Dalam Islam, pelayanan bukan hanya strategi bisnis, tetapi juga bentuk berkah, bentuk ibadah. Integrasi nilai Islam menciptakan pelayanan yang berkah dan adil. Fondasi pelayanan dalam Islam berlandaskan prinsip tauhid. Pelayanan dalam Islam berpijak pada prinsip tauhid yang memandang segala aktivitas kehidupan termasuk bisnis dan pelayanan publik sebagai bagian integral dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerangka ini, interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan tidak dipandang sebagai transaksi mekanis semata, melainkan sebagai hubungan antar manusia yang diatur oleh norma-norma etika ilahiyah. Pelayanan merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Ada juga konsep ihsan. Konsep ihsan yaitu melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, seolah-olah melihat Allah atau dengan kesadaran penuh bahwa Allah senantiasa menguasai setiap perbuatan manusia. Etika profetik dalam pelayanan. Ada 4 sifat Rasulullah sebagai dasar pelayanan. Yang pertama ada sidik, amanah, tabligh, fatonah. Baik, yang pertama ada sidik atau kejujuran. Menyampaikan informasi produk secara jujur. Dalam praktik pelayanan, sidik menuntut adanya kesesuaian mutlak antara ucapan, janji, dan fakta yang ada pada produk atau jasa yang ditawarkan. Seorang tenaga penjualan atau customer service yang memiliki sifat sidik tidak akan menyembunyikan cacat produk demi mencapai target penjualannya. Tidak memanipulasi data atau mengimplementasikan data. Nilai sidik diimplementasikan melalui pelaporan data yang objektif dan penolakan terhadap segala bentuk manipulasi angka atau kreatif accounting. Integritas data keuangan yang didasarkan pada nilai sidik memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jujur mengenai kondisi perusahaan. Bangun kepercayaan pelanggan, di mana di sini kita harus jujur agar pelanggan percaya pada kita. Yang kedua ada amanah atau tanggung jawab. Menjaga kepercayaan pelanggan. Amanah merupakan sifat dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas setiap tugas atau titipan yang diberikan. Dalam industri pelayanan, pelanggan memberikan amanah berupa kepercayaan atas dana kesehatan, data pribadi, atau waktu mereka kepada penyedia jasa. Jaga keamanan data pelanggan. Penerapan amanah dalam operasional sehari-hari terlihat dari komitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan, menepati janji, waktu penyelesaian layanan, dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan digunakan secara efisien untuk kepentingan pelanggan. Dan ada juga menepati janji layanan. Yang ketiga ada tabligh atau transparansi komunikasi, menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka. Tabligh diterjemahkan sebagai transparansi informasi mengenai fitur produk, risiko investasi, biaya administrasi hingga prosedur pengaduan. Biaya, risiko, dan prosedur layanan. Ketidakterbukaan informasi dapat mengarah pada unsur gharar atau ketidakpastian yang dilarang dalam syariat Islam karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Komunikasi yang efektif dalam nilai tabligh tidak hanya mementingkan akurasi data, tetapi juga cara penyampaian yang santun dan mudah dipahami, menghindari kesalahpahaman. Dengan transparansi harga dan layanan yang jelas, pelanggan merasa dihormati dan terhindar dari rasa tertipu, yang pada akhirnya memperkuat loyalitas mereka terhadap perusahaan tersebut. Yang keempat ada fatonah atau kecerdasan profesional, kompetensi dan profesionalisme terhadap staf. Fatonah diwujudkan melalui profesionalisme staf yang memiliki kompetensi teknis tinggi serta kecerdasan emosional dan spiritual dalam menghadapi berbagai tipe pelanggan. Kecerdasan strategis ini memungkinkan perusahaan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan standar pelayanan dan merespon dinamika pasar dengan cepat dan tepat. Fatonah juga mencakup kemampuan untuk melakukan audit internal dan evaluasi kinerja berbasis bukti atau evidence based guna memastikan keberlanjutan kualitas layanan. Konsep tabayun, prinsip verifikasi informasi sebelum mengambil keputusan. Tabayun adalah prinsip etika informasi dalam Islam yang menekankan pentingnya verifikasi, klarifikasi, dan penelitian mendalam terhadap setiap informasi yang diterima sebelum diambil sebagai dasar tindakan atau keputusan. Di era digital ini yang ditandai dengan melimpahnya informasi dan maraknya penyebaran berita palsu. Berdasarkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, prinsip tabayun berakar kuat yang memerintahkan orang-orang beriman untuk memeriksa dengan teliti berita yang dibawa oleh orang fasik. Secara epistemologis, tabayun mengajarkan sikap skeptisisme yang sehat dan kehati-hatian dalam memproses data guna menghindari keputusan yang salah yang dapat mencelakakan orang lain atau kelompok tertentu. Tabayun juga bisa digunakan sebagai klarifikasi pengeluhan pelanggan dan berfungsi sebagai jembatan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak tersebut. Kesimpulannya, integrasi nilai Islam meningkatkan kualitas pelayanan, membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, juga menciptakan bisnis yang beretika dan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.